Salam kenal. Itu bersama bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman nanti. Dan ini adalah satu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita semua lagi. Dan mari kita berdoa supaya kesempatan ini bisa kita pergunakan dengan baik mungkin. Kita buka hati kita semua supaya Tuhan bisa berbicara buat kita semua. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini kita selalu mendengar kabar-kabar yang begitu mengejutkan. Dan saya juga berterima kasih kepada para founder, penggagas yang dulu pertama kali mereka saling menyatukan ide untuk bisa mengadakan ibadah alumni ini. Karena mereka kita bisa memasuki ibadah yang ketiga tentunya di tahun ini. Dan kami juga berterima kasih untuk dosen-dosen yang sakit gitu. Jadi saya pengen tuh kita semua memperkatakan kata-kata yang positif. Cuma tiga kata saja. Jadi kalau saya bilang 1, Bapak bilang oke. Gimana Bapak Ibu? Suaranya boleh di-unmute deh sekarang. Boleh di-unmute. Okay. Jangan kalah sama saya yang seorang diri ya. Kita di sini ada 1000 berapa Kak Deki? 1566 orang. Jadi ketika saya bilang 1 gitu ya. Bapak Ibu bilang oke. Kalau saya bilang 2, asik. Asiknya miring. Asik. Saya bilang 3, mantap. Gimana Bapak Ibu? Jelas? Jelas ya. Ini aku sendiri. Oh, masih ada orang kah? Di manakah kalian? Oke, baik. Aku bilang kita tes ya. Oke. 1. Oke. Mana ini? Apakah ini jam-jam lapar, saudara-saudara? Tenang, nanti ada snacknya Bapak Ibu. Snack. Kalau saya bilang 2, asik. Gimana? Asik. Duh, ada suara cowok ini gagah ya. Tapi asik. Ayo dong yang gagah. 2. Asik. 2, asik. 3, sama-sama. Mantap. Bapak Freddy Sianturi masih di mute tuh Bapak Freddy. Ayo Bapak Freddy, Bapak Rapman. Ibu Dea, Ibu Betty, ayo unmute. Oke, siap, oke. Saya bilang 1, oke, 2, asik, 3, mantap. Secara cepat ya, kita uji nih. Uji siapa yang paling senior. Siapa yang paling junior. Ya, usia hanya angka, yang penting jiwa muda. Ada amin? Amin. Aduh. Amin. Oke. 1. Oke. 2. Asik. 3. Mantap. Oke. 1, 2, 3. Asik, mantap. Asik, mantap. Oke. Lagi. 1, 2, 3. Oke. 3, 2, 1. Mantap. Oke. 2, 1, 3. Oke, mantap. Oke. Mari kita close dulu buat kita masing-masing ya. Puji Tuhan. Video kita juga boleh kita off. Selain mute, kita offkan video kita sehingga kita dengan jelas bisa mendengarkan kesaksian pujian mereka. Terkadang kita merasa semua berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat persekutuan kami pada sore hari ini, biar kami boleh mendapat tuntunan dari firman Tuhan mengenai kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Amin. Iya. Terima kasih untuk kesempatan bagi saya untuk berbagi firman. Saya sungguh merasa sangat terhormat karena di sini banyak senior-senior saya yang juga ada. Oke, saya akan bagikan materi PowerPoint-nya supaya saya bisa berbicara lebih cepat atau lebih singkat. Dan nanti mudah-mudahan masih ada waktu beberapa menit untuk kita dialog. Sebagai pembuka, Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka.
Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, temanya yang saya berikan adalah mengenai puzzle kehidupan. Saya sempat bingung ya, karena waktunya pendek ini yang bagian mana, karena kehidupan itu bisa pekerjaan, pelayanan, keluarga sendiri, bisa pernikahan, bisa parenting. Akhirnya saya ambil keputusan sendiri untuk satu segmen saja. Nanti yang lain saya janji kalau saya ada Zoom di tempat yang lain, tapi juga tema puzzle kehidupan, karena totalnya ada 4 sesi. Nanti linknya saya mohon izin untuk ngepost di grup PMK sebagai sesi 2, 3, dan 4-nya. Jadi hari ini sebenarnya ini sesi 2 gitu ya. Karena yang pertama kehidupan secara umum. Tapi saya mau masuk yang detail di mana saya lebih kuat, yaitu mengenai keluarga dan spesifiknya mengenai pernikahan. Nah, berbicara kehidupan keluarga, khususnya pernikahan, ini bisa seperti teka-teki atau seperti puzzle. Kenapa seperti puzzle? Karena begitu menikah, itu ada hal-hal yang unik atau fenomena yang terjadi. Kalau di sini ada angkatan-angkatan yang sangat muda, yang belum menikah, atau yang malah masih kuliah, ya, maka anak-anak muda yang masih kuliah itu punya pacar, lalu sama orang tuanya, sama gembalanya, pendetanya, dinasehati. Hei, kamu pikir sekali lagi ya, coba kamu berdoa lagi. Kamu tuh bedanya banyak sekali. Lalu pemuda-pemudi menjawab, tapi kami saling mencintai. Tapi coba renungkan sekali lagi, bergumul sekali lagi. Kak Jarot, saya sudah berdoa minta tanda, Kak. Saya yakin sekali, Kak Jarot, pacar saya dari Tuhan. Wah, pemuda-pemudi yakin sekali pacarnya dari Tuhan. Nah, menariknya adalah banyak ibu-ibu yang sudah menikah, yang yakin sekali suaminya bukan dari Tuhan. Banyak bapak-bapak yang sudah menikah, yakin sekali kalau menikahi orang yang salah. Jadi yang belum menikah, yakin pacarnya dari Tuhan. Yang sudah menikah, masuk dalam teka-teki kehidupan. Kenapa hidup saya rumit sekali? Ya, ini dulu kayaknya waktu kuliah dulu saya sudah berdoa, minta tanda, minta pimpinan Tuhan. Tapi kenapa begitu menikah berantem melulu? Sudah menikah berantem melulu, kena PSBB lagi, nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh kemana-mana, 2 orang berantem terus, itu namanya 2 setan dikurung dalam satu rumah. Nah, itu makin susah lagi hidupnya. Karena itu mari kita belajar untuk menyelesaikan yang namanya puzzle kehidupan dalam hal pernikahan. Masalah yang paling banyak yang membuat orang merasa salah menikah. Jadi yang belum menikah mungkin mosok sih gitu ya. Yang sudah menikah ini senyum-senyum gitu ya, manggut-manggut dalam hati, benar juga sih ya. Yang sudah menikah banyak sekali orang yang merasa berpikir bahwa saya menikahi orang yang salah. Pak Jarot, saya mau bercerai, Pak. Kenapa sih saya nggak jodoh, Pak? Kenapa berpikir nggak jodoh? Perbedaan kami terlalu banyak. Pak Jarot, saya boleh nggak kalau saya ini kami pisah? Kenapa sih? Kami nggak cocok gitu. Kenapa nggak cocok? Perbedaan kami terlalu banyak. Jadi masalah yang cukup besar adalah mengatasi perbedaan. Nah, kalau gitu saya mau cerita dulu mengenai saya dan istri saya. Istri saya IPB angkatan 20. Saya Jawa, istri Tionghoa, saya sanguin, dia pragmatik. Kami tes DISC, saya intim, dia stabil. Pakai MBTI, saya ENFP, dia ISTJ. Kami tes sidik jari, full assessment, dan kami juga berbeda, bertolak belakang. Jadi kalau bicara berbeda, dari fotonya aja kelihatan banget, saya Jawa banget, istri saya nggak Jawa banget. Gitu. Karena memang saya dari Solo. Kenapa saya bilang Jawa banget? Lihat aja fotonya. Mau ke gunung, mau ke pantai, mau ke Eropa, pakai batik terus. Tidur aja kolornya batik gitu kan. Jadi itu dulu, ini foto waktu kami belum menyelesaikan puzzle kehidupan ya. Kalau sekarang beda. Saya sudah bertobat untuk tidak serasi terlalu sederhana karena dulu takut dibilang hedon gitu ya. Jadi sangat sederhana. Nah, istri saya ya bukan mewah tapi pantes gitu. Nah, tapi sekarang saya udah mulai menyesuaikan diri. Kenapa? Karena pernah saya nganter istri saya, gitu ya, lalu isi bensin, begitu isi bensin, saya bayar, yang jual bensin, penjaganya bilang sama saya begini, Bang, sudah lama kerja sama ibu. Gitu. Ya, gue dikira supirnya, saudara, ya itu yang membuat. Tapi ya kalau saya renungin lagi, gitu ya, lihat fotonya aja kayak begini, emang ya, nggak matching banget, gitu ya. Nah,
berbicara menyusun puzzle kehidupan itu sebenarnya ilmunya banyak banget. Karena manusia itu kayak puzzle. Kalau saya pakai teori DISC, paling baru 2-3 potong puzzle. DISC, foto karakter, temperamen dasar, itu satu ilmu. MBTI, Enneagram, satu kelompok ilmu lagi. Sidik jari, ilmu yang berbeda lagi. Golongan darah, ya orang Jepang suka memakai. DNA mungkin akan mewakili lebih paling banyak puzzle kehidupan ini, tujuannya untuk menemukan keunikan diri sehingga kita bisa memahami kehidupan ini. Nah, saya ambil sebagian saja. Yang pasti firman Tuhan berkata demikian. Kejadian 2 ayat 7, ini ayat pembuatan laki-laki. Karena wanita kan baru dibuat di ayat yang ke-21-22. Jadi ayat 7 ini laki-laki dibuat dari debu tanah. Lalu ayat 21-22 Kejadian pasal 2, wanita dibuat dari tulang rusuk. Nah, dari tulang. Begitu dengar kata tulang, mungkin teman-teman yang dari Sumatera Utara, tahu kan tulang? Mungkin mulai paham ya, kenapa tulang sangat berkuasa di sana. Karena asalnya si istri dari tulang. Nah, apa yang saya mau katakan dengan ayat yang sederhana ini? Untuk kita bisa mengerti kehidupan ini, khususnya kehidupan pernikahan. Laki-laki dibuat dari tanah, wanita dibuat dari tulang. Maka ketika wanita dibawa kepada pria, dibawa kepada Adam, Adam berkata, nah ini dia tulang dari tulangku. Yang diambil dari saya sekarang menjadi wanita. Yang diambil dari saya menjadi Hawa. Jadi sebenarnya yang saya mau katakan sederhana sekali. Tuhan itu memang menciptakan pria dan wanita itu berbeda. Sudah tahu Pak Jarod, nggak usah diajarin, ini pelajarannya nggak ada pewahyuan sama sekali. Betul, semuanya sudah tahu kalau berbeda, cuma tahunya detail apa enggak. Karena orang mau bercerai karena berbeda, berpikir menikahi orang yang salah karena berbeda. Jadi banyak bapak-bapak, ibu-ibu tuh berpikir menikahi orang yang salah. Saking sudah nggak kuatnya, akhirnya tanya sama saya, Pak Jarod, jujur ya Pak ya, bla-blaan Pak, ini aku udah nggak kuat banget nih menikah. Boleh nggak saya menikah lagi? Lalu saya bilang, boleh. Loh, benar Pak Jarod, benar. Loh, pendeta lain bilang nggak boleh. Lah itu kan pendeta lain, saya pendeta Jarod. Bukan pendeta sih, nggak ditabiskan. Tapi banyak orang panggil saya pendeta. Loh, benar Pak, boleh menikah lagi? Boleh, asal memenuhi syarat. Loh, emangnya ada syaratnya di Alkitab? Ada. Apa Pak? Wih, semangat tanya syaratnya. Syaratnya cuma satu teman-teman kalau pengen tahu ya. Kalau pasangannya sudah meninggal. Waduh Pak, dia nggak mati-mati Pak. Nah itu masalahnya ya kan. Masalahnya dia hidup. Jadi nggak usah berandai-andai dia mati. Lihatlah dia hidup. Pegang tangan dan rabalah. Nah, banyak orang yang pengen bercerai, pengen menikah lagi, atau nggak sanggup bercerai, lalu melanjutkan hidupnya penuh teka-teki. Kenapa ya saya dapat yang satu ini gitu? Kenapa nggak yang itu? Kenapa nggak yang begini? Itu seperti teka-teki yang harus dijalani sepanjang kehidupan. Nah, kalau banyak orang berkata bahwa bukan jodoh karena berbeda, Alkitab justru mengajarkan yang berbeda itu jodoh. Yang tidak ada di Adam, tulang rusuknya diambil menjadi Hawa. Jadi konsep perjodohan Alkitab itu yang tidak ada di saya, adanya di istri saya. Nah kalau berbicara perbedaan pria wanita, banyak banget. Otaknya aja beda banyak. Ini otaknya wanita nih, kalau di googling gitu ya. Cari aja di Google pasti ada. Wanita itu ternyata shoes, ini mewakili fashion. Besar sekali. Maka dia banyak konsentrasi soal fashion. Otak yang mengatur mengenai gossip control center, I told you so glad, told-nya ini sebenarnya berbicara, lalu ada talk and talk, nih besar sekali gitu ya. Ini otaknya wanita gitu ya. Tapi ada driving skill di kiri bawah, kanan bawah, kecil banget ya. Lain dengan otaknya laki-laki. Udah itu isinya itu aja tuh, seks begitu ya. Ini laki-laki, Pak, tapi otak bisa berubah nggak? Bisa. Mana ada yang tidak bisa berubah, kecuali Tuhan atau setan. Jadi otak pun kalau bicara neuroscience kan bisa berubah. Yang tidak berubah di dunia ini kan cuma dua ya, Tuhan sama setan. Nah kok suami saya nggak berubah-berubah Pak?
Mungkin setan. Kalau Tuhan kan nggak mungkin, ya kan? Jadi, ya kalau nggak setan, kesetanan. Masih ada setan di dalamnya. Kalau mungkin sudah STH, MTH, pendeta, ketua sinode, tapi nggak lahir baru. Kalau lahir baru, pasti berubah. Tapi paling nggak kita mengerti bahan bakunya itu memang begitu, namanya otaknya laki-laki. Makanya kalau suami istri berantem kan, otaknya itu loh, itu sebenarnya itu ilmiah itu. Kalau bertengkar itu otaknya itu gimana sih? Otaknya itu gimana sih? Itu bertengkar yang ilmiah gitu. Kenapa? Karena memang otaknya itu berbeda. Berbicara warna aja, wanita banyak banget warnanya. Kalau laki-laki kan sedikit banget. Kalau wanita itu banyak yang ibu-ibu itu, Pak, suami saya tuh nggak perhatiin saya, Pak. Saya ke salon, dia nggak perhatikan gitu. Bu, sadar ya Bu ya, kenapa suami nggak perhatikan? Cobalah simak gambar ini baik-baik ya. Ini yang namanya laki-laki itu kalau masuk salon sama keluar, itu bedanya banyak banget. Ibu itu sebelum keluar salon sama keluar salon, itu bedanya kayak nggak ada. Ibu itu kan, aduh, rambutku udah panjang nih, aduh gerah banget nih, begini nih, masuk salon, keluar, mirip. Sudah mahal, motongnya dikit. Gimana kita tahu dia potong rambut itu ya. Jadi bang, pria wanita ini kalau didetailkan begitu bisa berapa sesi gitu, bedanya banyak sekali ya. Ya, kebanyakan wanita kalau ngaca itu merasa gendut aja gitu ya, padahal langsing sebenarnya. Tapi laki-laki itu kalau ngaca rasanya kok perkasa, padahal krempeng. Itu aja bedanya gitu ya. Kenapa? Karena banyak laki-laki berpikir positif gitu ya. Kalau wanita itu berpikir negatif. Contoh gitu ya. Kalau saya di kamar ada AC dingin, saya keluar dari kamar, lalu istri saya berteriak ya. Kalau keluar kamar itu pintunya ditutup. Emang kenapa? Nanti nyamuknya masuk. Gitu. Saya bilang, kamu kok berpikir negatif sih? Coba bayangin, pintu dibuka, nyamuknya keluar. Ya, itu namanya berpikir positif. Gitu, ya kan? Lalu istri saya berkata, susah nikah sama motivator. Gak ada negatifnya. Susah diomongin. Ya. Tapi memang laki-laki itu berpikir positif. Ya. Kalau wanita, kebanyakan negatif. Enggak semuanya ya. Kalau anak-anak PMK, alumni PMK, sudah lahir baru semuanya positif. Laki-laki masa depan, wanita masa lalu, dan seterusnya. Kalau mau diperinci, maka ada 18 perbedaan pria dan wanita. Laki-laki itu pikir, wanita itu rasa. Laki-laki itu logika, laki-laki itu masa depan, wanita masa lalu, dan seterusnya. Kalau wanita, perasaan. Pak, 1 poin saja Pak, kayaknya Pak Jarod salah tuh Pak. Pak Jarod bilang laki-laki itu pikir, lalu wanita rasa. Laki-laki pikir, wanita rasa. Kayaknya enggak deh, Pak. Saya lihat tuh ada laki-laki yang perasaan banget. Itu namanya fenomena, 70-80%. Ada sih laki-laki yang perasaan, karena dia pemain musik, koreografer, seniman, artis, maka dia perasaan. Tapi dalam penelitian saya, doktoral saya itu kebahagiaan pernikahan. Jadi pengaruh pola ekonomi, tingkat pendidikan, perilaku agresi terhadap kebahagiaan pernikahan. Ada 4 parameter, masing-masing 2 indikator, 3 indikator, sehingga totalnya ada 82 asumsi. Tak regresi satu-satu karena kuantitatif gitu ya. Nah, 1.000 halaman lebih. Nah, berbicara kebahagiaan pernikahan, maka kalau saya meneliti, memang ada bapak-bapak yang perasaan, sensitif, tapi uniknya, menariknya, saya menjumpai kalau bapak-bapaknya perasaan, itu istrinya tidak berperasaan tuh kebanyakan. Jadi apa? Jadi kalau bapaknya perasaan, ibunya nggak berperasaan, maka sebenarnya kalau bapaknya terbalik di poin 1, maka ibunya terbalik di poin itu juga. Artinya orang menikah itu jumlah perbedaan kira-kira sama, 18 areal. Karena kalau yang satu terbalik di 1 poin, pasangannya terbalik di poin itu. Jadi bagaimana bahagia dalam perbedaan menjadi penting sebagai solusi atas puzzle kehidupan, teka-teki pernikahan. Kenapa ya saya berbeda? Apa saya nggak jodoh? Justru kalau berbeda itu jodoh. Gimana supaya bahagia dalam perbedaan? Maka konsepnya adalah bagaimana melengkapi. Supaya seimbang. Justru kalau seimbang, berarti kalau berbeda, berarti seimbang. Kalau berbeda, berarti lengkap. Maka kalau saya berikan kesimpulan, Tuhanlah yang menciptakan perbedaan antara pria dan wanita supaya indah. Jadi misalnya gampangnya begini. Coba perhatikan pernikahan masing-masing atau temannya, tetangganya, kakak kelasnya, orang tuanya, adiknya, tetangganya. Orang menikah itu pasti 2 orang yang berbeda.
Satunya kalau mau zoom, cepat. Satunya tenang. Itu namanya jodoh, ya kan? Dua-duanya tenang, nanti udah selesai. Satunya mau ke airport, mau ke stasiun, ayo cepat. Satunya tenang. Itu namanya jodoh. Dua-duanya tenang, beli lagi tuh tiket. Yang satu murah hati, satunya pelit. Itu namanya jodoh seimbang, ya kan? Dua-duanya murah hati. Entek duitnya habis, ya kan? Satunya romantis, satunya tidak. Jodoh. Ibu enggak perlu tanya jawab sama saya, Pak Jarot. Saya itu orangnya romantis. Saya itu pengen sekali, Pak, suami saya itu romantis. Gimana ya, Pak, ya? Bu, tunggu dulu, Bu. Yakin pengen suami romantis? Yakin, Pak Jarot. Enggak usah, Bu. Kenapa enggak usah, Pak Jarot? Ibu anaknya berapa? 3, Pak Jarot. Bagus, suami nggak romantis. Ibu anaknya 3. Kalau bapak romantis, anak ibu 13. Ngerti nggak? Bercinta melulu. Jadi orang menikah itu 2 orang yang berbeda supaya imbang. Satunya banyak bercanda, cengengesan, ketawa. Satunya serius, namanya jodoh. Coba dua-duanya ketawa terus, ya kan? Bangun tidur, bercanda, ketawa. Ya, udah jam 10, jam 12. Ya, lupa nggak buka toko. Ya udah, kita nggak usah buka hari ini. Kita bercanda aja. Ya, kapan cari duit? Mati semuanya, nggak ada uang. Makan lo ketawa, ya kan? Orang menikah itu 2 orang berbeda. Satunya serius, satunya ketawa-ketawa, satunya romantis, satunya kagak. Satunya tega mendisiplin anak, satunya tidak. Itu jodoh, saudara. Jangan berpikir, waduh Pak, alangkah indahnya ya. Suami istri itu sehati, sepikir, seia, sekata. Jangan. Kalau suami istri sehati, sepikir, seia, sekata, anaknya mati. Kenapa anaknya mati? Ibu pukul anaknya 10 kali, bapaknya pulang gereja. Loh, Pak, kok anak nangis, mah? Iya, tak pukul dari nakal. Oh ya, kamu berapa kali mukul? 10, Pak. Oke, aku 10 kali juga. Sini, nak, gebuki. 10 kali. Mati itu anak digebuki bareng-bareng. Orang menikah itu 2 orang berbeda. Satunya tega, satunya tidak. Betul kan? Betul kan? Betul nggak? Ya kan? Berarti Bapak Ibu udah nggak salah menikah. Jangan berpikir menikahi orang yang salah. Kalau perlu salami Pak sebelahnya. Berarti kita nggak salah ya menikah ya. Kita nggak salah. Nggak salah, saudara. Wong sudah diizinkan menikah kok masih bertanya betul apa tidak. Wah, wong salah menikah anaknya 3. Kalau nggak salah apa nggak 30 itu gitu ya. Jadi orang menikah itu 2 orang yang berbeda. Berbeda itu jodoh. Masalahnya otak kita, pikiran kita nggak menangkap hal yang sederhana ini. Karena itu Alkitab berkata demikian. Selain soal perbedaan gender, masih ada lagi sebenarnya mengenai keunikan diri. Mazmur 139 ayat 13. Nah, keunikan ini banyak banget gitu ya. Kalau kita mau bahas satu-satu, saya berikan secara cepat saja mengenai keunikan diri ini. Kita bisa dekati dengan sidik jari untuk mendapatkan bagaimana seseorang mengambil keputusan, apakah kontra, kognitif, perfektif, afektif, apakah dia tuh mikir cara mengambil keputusannya itu berdasarkan senang atau untung atau prinsip pikir atau maunya yang berbeda. Atau kita menggunakan MBTI yang membuat kita menjadi 16 macam manusia dengan masing-masing kecenderungan perilakunya. Atau kita menggunakan temperamen dasar saja yang banyak dipakai sehingga ada sanguin, kolerik, pragmatik, melankolik. Ini sama dengan DISC. Kolerik ya dominan, intim, sanguin berarti ya sanguin kuning ya, melankolik ya berarti sama dengan kalau foto karakter dia adalah biru, kalau pakai DISC berarti dia C atau cermat. Yang pasti bagi orang Kristen ini semuanya ilmu bahan baku. Tapi kan kita harus mengerti bahan baku kita dan bahan baku pasangan kita sehingga kita bisa membuat deskripsi lengkap mengenai diri kita dan pasangan kita. Karena ini sebenarnya juga salah satu fondasi untuk mengerti fase kehidupan, kita harusnya bekerja pada bidang apa, milih jurusan apa, bekerja sebagai apa, dan kalau dalam pernikahan, untuk memahami diri sendiri dan pasangan. Nah, tapi yang pasti, bagi orang Kristen, ini semuanya ilmu bahan baku. Ini bukan ilmu kesimpulan. Kalau kita lahir baru, maka bagian negatif yang ada di tengah, kalau ini dikumpulkan, ya, kalau kita lahir baru, maka yang bagian negatif dari setiap pribadi itu bisa diubahkan. Tapi itu memang proses, butuh waktu. Yang pasti adalah setiap pribadi memiliki sisi negatif yang sulit, namun dalam Kristus, setiap pribadi adalah ciptaan baru yang mulia. Bagian terakhir sebelum kita tanya jawab, kalau perbedaan pria wanita begitu banyak, dan ini membuat banyak orang betul-betul merasa bahwa menikah ini seperti menghadapi makhluk asing yang tak terpahami,
Dan kenapa hal ini terjadi? Kenapa gitu ya. Makanya kalau orang menikah itu sudah bertahun-tahun, itu lagunya memang makin lama makin sedih. Di sini yang masih angkatan 50-an ke angkatan 40-an baru menikah bulan madu, itu kalau kehidupannya dinyanyikan, lagunya itu more, I want more, gitu lagu kehidupannya, ya kan? Atau malah ada yang lagi pacaran, wah, ku jatuh cinta padanya, wah itu lagunya orang pacaran, bulan madu, more, begitu menikah 3-4 tahun, kehidupannya dinyanyikan, lagunya mulai banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, itu menikah 3-5 tahun banyak perkara karena benturan pribadi, benturan kepribadian. Menikah 10 tahun lagunya makin sedih. Dia sanggup, Yesus sanggup, tapi saya enggak sanggup. Itu 10 tahun menikah. 15-20 tahun menikah, lagunya makin sedih. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Itu menikah 15-20 tahun. Yang sudah angkatan ini yang angkatan 15 ke atas ini dan nikahnya udah 30 tahun lebih ya. 15 ke makin kecil ya, menikahnya udah 30 tahun ke atas, itu lagunya ngeri banget tuh. Aku berserah, kamu terserah. Terserah kamu dah mau makan apa enggak, yang penting gue siapin di meja. Terserah kamu lah ikut ke gereja apa enggak, yang penting gue berangkat. Ya terserah kamu lah mau diajak apa enggak, ya terserah. Terserah kamu lah, terserah. Itu dah masalah. Ini saya berharap yang belum menikah jangan sampai batal menikah ya. Jadi Anda yang belum menikah jangan trauma dengan cerita ini ya. Lihat wajah saya penuh kebahagiaan. Ya, karena saya sudah menemukan puzzle kehidupan, puzzle, oh ternyata coba klik begitu. Apa kliknya? Ini kliknya terakhir ya. Untuk mengerti puzzle itu kita perlu klik otak kita yang diklik, bukan pasangan kita diklik lehernya, bukan. Oke, sebentar. Wah, ini malah power baterainya. Ya. Sebentar, tunggu. Oke. Saya minta waktu dikit banget ya, dikit lagi ya, 5 menit lagi sesi segmen terakhir. Kalau ada waktu tanya jawab boleh, kalau enggak ya langsung saja. Ya. Sebagai penutupnya, perbedaan yang begitu banyak, maka Alkitab mengajarkan Markus 10:6-9 bahwa mereka meninggalkan ayah ibunya lalu menjadi satu, keduanya menjadi satu, mereka bukan dua melainkan satu, dan apa yang telah dipersatukan. Disebut 4 kali kata satu, bersatu, menjadi satu, melainkan satu. Artinya, menikah itu untuk menjadi satu. Menikah tidak untuk menjadi sama, tapi menikah tidak untuk menjadi sama, tapi untuk menjadi satu. Bagaimana bisa menjadi sama, wong Tuhan ciptakan berbeda? Nggak akan bisa sama. Pernikahan itu seperti sepatu kiri dan kanan. Saling melengkapi. Berbeda tapi saling melengkapi. Serupa, nggak sama. Satu depan, satu belakang. Satu kiri, satu kanan. Satu belok kiri, satu belok kanan. Bengkok ya bentuknya. Itulah pernikahan. Ya, kalau dua-duanya di depan melangkah, itu bukan manusia, itu kelinci lompat-lompat. Tapi kaki kiri, kaki kanan itu nggak pernah bersama. Tapi seirama, menuju satu tujuan. Karena itu perlu suami istri berdoa supaya dipakai oleh pihak yang sama. Karena sepatu itu kalau nggak dipakai orang yang sama, satu ke kiri, satu kemana. Sepatu satu saya pakai, satu Bang Togu pakai, satu di Bogor, satu di Jakarta, makin jauh. Sepatu ini supaya seirama, serasi, satu tujuan, maka harus dipakai oleh pribadi yang sama. Maka suami harus dipakai oleh Tuhan, istri dipakai oleh Tuhan, bukan dipakai gereja, bukan dipakai sinode. Dua-duanya pelayanan masih bisa berantem kalau mereka tidak dipakai sungguh-sungguh oleh pribadi Tuhan. Sebagai kesimpulan, bagian terakhir adalah menikah untuk menjadi sama. Menikah tidak untuk menjadi sama, tapi menikah untuk menjadi satu. Namun pasangan yang bahagia akan menjadi serupa. Karena cinta akan membuat yang berbeda saling menyesuaikan diri. Ya. Nah, saya akhiri sampai di sini. Nah, saya akan kenalkan dulu istri saya, angkatan 20. Kalau ada waktu buat talk show tanya jawab, ya dia akan ikut berbincang-bincang. Ya. Namanya Esther Setiawati. Kenalin dong. Halo, shalom semuanya. Saya TPG 20. Halo, Bu. Ya.
Ya, saya kembalikan ke pembawa acara ya, host, untuk kalau apakah ada mau bincang-bincang, mudah-mudahan saya tidak lebih dari 30 menit. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Jarod yang sangat menginspirasi kita. Hai Bu Esther, apa kabar? Halo. Gimana lukisannya Bu? Boleh dibagi-bagi? Baik, ada yang mau bertanya silakan. Para co-host tolong bantu saya untuk melihat tangan-tangan yang terangkat pada malam hari ini, pada sore hari ini. Silakan, ada waktu 5 menit. 5 menit lagi kayaknya ya Pak ya, Pak Jarod ya. Oke. Silakan yang mau nanya. Jadi itu usia pernikahan tadi tergantung lagu ya Pak ya. Tadi tuh angkatan 31 tuh lagu Allah Mengerti Allah Peduli itu udah pernikahan yang keberapa Pak? Kalau saya menikah 30 tahun. Oke. Oh iya, oke. Ya ada yang mau ngomong, silakan. Mungkin bukan bertanya ya, mau kesaksian lah, kesaksian. Kan di sini pelayan Tuhan semuanya banyak. Iya boleh kesaksian. Memang sesinya ini selanjutnya adalah kesaksian. Oke. Silakan Ibu Bapak. Mungkin sambil menunggu kesaksian, saya mau kasih poll supaya kita bisa tahu kita dari mana aja ya. Bisa ya sambil 1 menit ya, boleh ya? Silakan ya. Silakan. Ya, saya kasih kirim pollnya ya. Silakan tolong diisi aja. Ya. Terima kasih. Sambil dipikir-pikirkan apa yang mau ditanyakan setelah ini. NKJMI nanti tolong di foto hasilnya ya. Nanti kalau udah hasil. Ada 74. Nunggu orang yang mau kesaksian, kayaknya masih nyusun kata-kata, tak lihat sebagian masih nyatat, masih di pendahuluan ya, tinggal ngisi pertanyaan. Saya ngajak semuanya unmute dulu. Bapak Ibu unmute. Di unmute dulu habis ini nanti, habis polling. Oke. Oke, saya kembalikan ke Vera lagi. Ya oke, baik. Ya kita unmute semua dulu ya, kakak-kakak, bapak ibu, kita unmute. Berhubung hari ini adalah hari spesialnya Bapak Jarod yang berulang tahun. Yang keberapa Pak? Pak, yang keberapa Pak? 57. Wow, 17. 57, Bapak terlihat seperti 45, luar biasa. Yuk nyanyi happy birthday sama-sama, unmute dulu. 57. Oh 57, luar biasa Pak, melayani Tuhan sampai tua ya Pak. Ayo unmute semua, Dea, Dian, semuanya unmute, kita nyanyi happy birthday ya, oke. Ayo unmute semua, unmute dulu semuanya, oke. Biar kita keluarkan potensi-potensi kita, suara-suara kita. Oke, saya hitung ya. Dan ini untuk semua yang berulang tahun juga. Tapi hari ini persis ya Pak Jarod ya, ulang tahun ya. Kayaknya sama Mbak Dian. Persis ya Pak. Oh ya sama Mbak Dian ya. Oke, apa Pak itunya Pak, harapannya di tahun ini Pak? Tidak kena COVID yang pasti, satu. Yang kedua Pak? Tidak. Oke. Kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Sekarang sebut namanya ya. Sebut namanya happy birthday Pak Jarod ya. 1, 2, 3. Happy birthday. Jarod, yeay. Sehat selalu, semakin dipakai Tuhan, menjadi inspirasi dan berkat bagi banyak orang. Ada amin. Haleluya, amin. Semangat sendiri. Saksi dulu sebentar ya. Boleh Pak. Ya, saya nggak tahu apakah Dian menghubungi saya itu sengaja atau enggak, tapi yang pasti tahun 82
tahun 82 bulan September itu di PMK, itu waktu itu diminta maju ke depan yang ulang tahun bulan September di Persekutuan PMK Baranang Siang. Maka saya ikut maju ke depan. Waktu itu dirayainnya rame-rame bulan itu ya. Lalu waktu semuanya maju ke depan, lalu ya dirayain, lalu didoakan. Saya ingat benar waktu itu saya menangis gitu ya. Lalu beberapa teman nanya saya, kok lu sensitif amat sampai menangis gitu ya. Saya bilang saya bukan sensitif. Lah kenapa menangis? Saya dari lahir sampai saat itu belum pernah dirayain. Jadi saya lahir di keluarga yang kurang bahagia. Jadi saya nggak pernah dirayakan ulang tahun sampai saya kuliah di IPB dan dirayakan walaupun secara massal di PMK. Tapi itu bagi saya waktu itu sesuatu banget. Dan itu membuat saya bernasar. Tuhan, kalau saya bikin keluarga, saya mau rayakan anak saya setiap tahun. Kalau saya membangun keluarga, saya mau rayakan istri saya ulang tahun. Dan itu saya genapi nasar saya pengen punya keluarga yang lebih baik. Tapi apa yang terjadi waktu itu, mungkin hal yang biasa bagi teman-teman, tapi sesuatu itu kadang-kadang luar biasa bagi orang lain. Mungkin sebuah perhatian yang kayaknya, cuma begitu gitu ya. Tapi itu saya nggak pernah lupa, karena itu waktu itu saya dirayakan pertama kali itu di PMK. Oke, Tuhan berkati. Ya, saya kembalikan ke host acara. Halo, wah, luar biasa kesaksiannya di Bapak. Kalau kita, Pak, saya anak ke-6 dari 7 bersaudara, orang Batak ya, Pak. Tapi tidak semua orang Batak biasanya merayakan hari ulang tahun. Kalau saya, Pak, setiap ulang tahun, teman-teman merayakan, terus saya bilang ke mama saya, Ma, saya ulang tahun. Udah hanya Tuhan Yesus saja yang layak dirayakan ulang tahunnya di bulan Desember. Sudah berdoa saja sehat-sehat. Katanya gitu, Pak. Untung agak pahitan ya, Pak. Oke, ada lagi kakak-kakak yang mau share? Kak Sarma, mungkin Sarma ini adalah kakak saya dulu ini kakak PA. Dia ini setia sekali. Ini unik nih Kak Sarma ini, ketemu jodoh pada saat melayani loh. Dia pelayanan, datang ke kos-kosan saya, dia ngajarin saya firman, dia ketemu jodoh di situ. Menikah dan ya sekarang sudah berpulang suaminya. Be strong. Oke, wanita hebat. Ada lagi? Baik, jika tidak ada, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang sangat indah dari Komkes PMK IPB. Memang hari ini didominasi sama Komkes ini, Bapak Ibu, Kakak Adik. Ini kita para pelayan hampir semua Komkes. Dan pembawa pujiannya pun Komkes. Baik, kita dengarkan Jadikan Aku Alat Musikmu, Komkes PMK IPB. Selamat mendengarkan. Kalau bisa, video juga di off. Luar biasa, terima kasih kakak-kakak Komkes sudah memeriahkan acara kita sore hari ini. Kiranya semakin berkarya terus. Baik, saatnya kita berdoa syafaat. Barangkali ada yang ingin didoakan, Bapak Ibu, kakak adik, silahkan di chat. Nah, di chat di sini. Nanti Bapak Ian dari angkatan 30 akan memimpin kita dalam doa syafaat dan juga penutup. Silakan Bapak Ian diperkenalkan dulu dirinya, single atau sudah berkeluarga. Sebab di sini banyak juga yang single, ya kan? Kali aja jodoh. Baik Kak Ian, tidak berlama-lama lagi, dan Kak Ian boleh juga langsung tanya, barangkali ada yang mau didoakan. Silakan Kak Ian. Terima kasih Vera. Selamat sore kakak dan adik semuanya.
teman-teman semuanya, terima kasih. Dan untuk yang sekarang, jika ada yang ingin didoakan, boleh disampaikan. Oke, ya. Tolong mengingatkan berdoa untuk yang sedang berduka cita ya. Iya, saya sudah catatkan. Iya, sudah saya catatkan dari awal. Iya, terima kasih. Ada lagi kakak semuanya? Ada Deti Pelimbong, itu yang punya youngest brother. Bisa lihat di chat ya, tolong. Oke, ya. Oke, iya. Oke. Baik, ada di sini beberapa pokok doa. Baik, terima kasih. Ya. Untuk pemerintahan juga sudah disampaikan tadi. Oke, terima kasih. Iya. Oke. Iya. Baiklah, terima kasih untuk pokok-pokok doa yang sudah dibagikan sekarang. Mari, sebelumnya saya mau menyampaikan, saya ini dari kata Vera, perkenalkan dulu namanya. Ya, nama saya Jan Imran. Saya angkatan 30, saya tinggal di Bogor. Saya sudah punya istri 1 dan anak 1. Ya, jadi yang tadi disampaikan oleh Vera banyak yang single, silahkan dicari lagi aja yang lain ya. Oke, terima kasih. Ya, baik kakak dan adik semuanya, teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Iya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Pada sore hari ini kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau senantiasa memberkati, memelihara kehidupan kami, hari lepas hari, dari waktu yang lalu, hingga sampai pada hari ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kalau pada hari ini, pada sore hari ini, kami boleh bersama-sama mengikuti persekutuan alumni PMK IPB pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sajalah yang memberikan kesempatan ini kepada kami. Dan kami juga bersyukur untuk semua kakak-kakak senior kami yang telah melopori berjalannya persekutuan alumni PMK IPB sampai hari ini. Dan kami juga berdoa ya Bapa, agar pada saat yang akan datang pun, kami juga boleh senantiasa berpartisipasi, boleh ikut serta dalam persekutuan alumni PMK IPB, baik secara virtual maupun ketika kami on-site nanti, kapanpun waktunya Tuhan yang Engkau izinkan, kami mohon supaya Engkau yang memberkati dan menyertai kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk para dosen di IPB, khususnya anak-anak-Mu, yang mengenal Kristus, yang bersama-sama dengan Engkau senantiasa ya Bapa, dalam mendidik, dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Tuhan yang tolong mereka, supaya mereka juga senantiasa diberikan kekuatan dan hikmat, sehingga para dosen juga boleh terlibat dalam setiap aktivitas di kampus dan boleh menjadi garam dan terang, dan Tuhan berkati semuanya sehingga melalui tangan-tangan mereka juga ya Bapa, lahirlah generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di mana Engkau melihat sendiri Tuhan, begitu besar pergumulan bangsa dan negara kami pada saat ini. Kami tidak tahu Tuhan, bagaimana cara memecahkan masalah yang ada pada saat ini di luar jangkauan kami semuanya itu ya Bapa. Tetapi kami yakin dan percaya hikmat dari Tuhan boleh didatangkan, boleh diturunkan untuk para pemimpin bangsa dan negara kami ini, sehingga mereka juga boleh mengayomi semua masyarakat, menjadi teladan, boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, dan juga boleh bekerja dengan jujur dan penuh dengan integritas, sehingga boleh menjadikan bangsa kami ini sebagai bangsa yang maju, baik dalam cara berpikir maupun dalam cara bertindak dengan benar. Terima kasih Bapak. Kami yakin percaya Tuhan yang akan memimpin kehidupan bangsa kami ini di tengah-tengah pandemi yang cukup berat pada saat ini Tuhan. Kami yakin percaya Engkau mempunyai rencana yang indah di balik semuanya ini. Dan kami serahkan juga ya Tuhan, semua orang yang bekerja dalam bidang kesehatan,
Tuhan berkati mereka, Tuhan jagai mereka, berikan kepada mereka ketelitian senantiasa, baik ketika menghadapi para pasien mereka yang mengidap penyakit COVID-19 ini pun Tuhan tolong mereka supaya mereka juga boleh menjaga kesehatan mereka, dan mereka juga boleh berkumpul dengan keluarga mereka. Sungguh berat pergumulan mereka hadapi Tuhan. Karena itu, angkat semua beban mereka, berikan kekuatan kepada mereka, dan juga berikan kepada bangsa kami hati mau berdisiplin dalam menyikapi kondisi pandemi ini. Dan tolong Tuhan, agar setiap orang juga boleh berdisiplin untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan supaya semuanya ini boleh berjalan dengan baik, kami mohon Engkau berikan kepada kami semua kerendahan hati untuk mau turut dan menuruti apa yang menjadi peraturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap anggota alumni PMK yang hadir pada hari ini, maupun yang tidak hadir, kami mohon Tuhan yang senantiasa melindungi kami, menyertai kami dalam setiap pergumulan kami. Untuk teman-teman, untuk saudara-saudara, untuk kakak adik kami yang berulang tahun dalam bulan ini pun Tuhan, kami mau menyerahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberikan senantiasa kebahagiaan kepada mereka, berikan juga kekuatan dalam menghadapi setiap pergumulan, sehingga mereka boleh melampauinya bersama-sama dengan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, untuk setiap kami yang mungkin mengalami sakit pada saat ini, kami mau serahkan semua pergumulan dan sakit penyakit yang kami alami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang sembuhkan, Engkau yang angkat ya Tuhan, sehingga semuanya boleh mengalami kesehatan kembali, boleh ceria kembali bersama-sama dengan keluarga, dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Secara khusus juga ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga dari Kak Vera Agustina Simanjuntak, Angkatan 28, yang ibundanya baru saja Engkau panggil. Kami menyerahkan seluruh keluarga ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka boleh dikuatkan, boleh mendapatkan penghiburan yang sejati dari Tuhan saja. Dan setiap acara yang mereka adakan di sana pun Tuhan boleh menjadi berkat juga bagi mereka, boleh menguatkan mereka juga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga Abang Togap Simangunsong, Angkatan 23 yang baru saja putranya Engkau panggil Tuhan. Kami mau menyerahkan keluarga Bang Togap kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau juga memberikan kekuatan, penghiburan, ketabahan kepada keluarga Bang Togap dalam menghadapi kedukaan pada hari ini. Tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Engkau yang senantiasa akan memberikan yang terbaik bagi keluarga Bang Togap. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar pada saat ini untuk semua kami yang hadir, baik yang sudah berkeluarga ataupun yang masih single, kami mohon kepada Tuhan agar Engkau yang senantiasa memberikan yang terbaik kepada kami. Untuk semua yang sudah berkeluarga, seperti yang dibawakan dalam firman tadi, tolong Tuhan, agar setiap perbedaan yang kami alami dalam kehidupan berkeluarga kami pun boleh mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan, sebagaimana Engkau menciptakan kami berbeda. Terima kasih Bapak. Juga untuk saudara-saudara kami yang masih single, kami mohon juga Tuhan, agar Engkau yang memberikan kepada mereka pasangan yang terbaik, dan mereka boleh menjadi pasangan yang terbaik bagi semua, bagi pasangannya nanti. Kami yakin percaya ketika kami bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, maka semuanya akan boleh berjalan dengan sebaik-baiknya, walaupun masih ada pergumulan-pergumulan sekalipun. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mohon pengertian dari Tuhan. Tolong Tuhan untuk masyarakat di Kota Bogor pada saat ini yang menunjukkan 85% warganya tidak percaya dengan adanya COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan supaya mereka juga boleh tunduk pada aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan setiap kami secara pribadi dalam pekerjaan kami masing-masing. Kami yakin percaya Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik kepada kami, walaupun waktunya berbeda-beda, sesuai dengan waktu Tuhan saja.
Terima kasih Bapak untuk semua pekerjaan yang Engkau berikan pada kami sampai saat ini. Kami mohon supaya Engkau yang memberikan hikmat bijaksana kepada kami, supaya kami juga boleh melakukan semua pekerjaan kami dengan penuh tanggung jawab, dan kami boleh menjadi garam dan terang melalui setiap apapun yang kami kerjakan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga menyerahkan keberadaan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, walaupun ketika kami sudah menyelesaikan ibadah pada hari ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Juga kami mau menyerahkan untuk salah satu anggota dari keluarga kami yang pada saat ini masih berada di rumah sakit. Tuhan, Engkau memberikan kepada keluarga kekuatan dan kesehatan, dan khususnya untuk saudara yang sedang sakit pun, Engkau yang memberikan kesehatan senantiasa. Kami yakin percaya Tuhan yang akan memberikan yang terbaik senantiasa pada kami. Terima kasih Bapak untuk persekutuan yang akan datang pun, rencana-rencana kami ke depan, siapapun yang akan bertugas nanti melakukan pelayanan dalam persekutuan alumni PMK di masa yang akan datang, Tuhan yang tolong kami senantiasa agar kami mempersiapkan diri dengan baik, dan Tuhan yang melayakan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Kak Jarot yang sudah membawakan firman, dan juga untuk semua petugas, semua yang melayani pada hari ini. Kami yakin percaya Tuhan yang senantiasa memberikan kemampuan kepada kami, hikmat bijaksana kepada kami untuk boleh melayani Tuhan senantiasa dimanapun kami berada dengan setiap profesi yang kami miliki pada saat ini. Terima kasih ya Bapak. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami sebentar akan menutup ibadah ini dan kami mohon berkat dari Tuhan senantiasa, agar Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan kami beserta dengan kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kakak dan adik semuanya. Silakan Vera. Amin. Terima kasih Kak Yan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kita, dan firman Tuhan berkata Dia mampu menjawab doa kita melebihi dari yang kita minta, sebab Tuhan Yesus baik. Terima kasih untuk kakak, bapak, ibu, adik yang sudah hadir. Kita percaya bahwa ibadah kita ya Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dengan ini ibadah kita ditutup. Tuhan Yesus memberkati, dan kita serahkan kembali kepada Bung Deki. Silahkan Bung Deki. God bless you all. Terima kasih Adik Vera, juga tadi Yan, juga semua teman-teman yang sudah ambil bagian dalam pelayanan malam ini, dan juga Kak Jarot, Mas Jarot yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang praktis sekali buat kita. Nah, kemudiannya untuk selanjutnya saya ingin mungkin dibuka mute-nya. Kalau ada yang mau saling menyapa, silakan.